Tata cara perpajakan. Kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia menurut Profesor Dr. Rochmat Sumitro, SH. Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, hukum perdata, ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan individu dalam masyarakat. Dan yang kedua, hukum publik, hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Sistem pemungutan pajak ada 3. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak tersebut. Sistem ini juga diterapkan dalam hal pelunasan pajak bumi bangunan atau PBB. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup untuk membayar PBB tersebut berdasarkan surat pembayaran pajak terutang atau SPPT yang dikeluarkan oleh KPP di mana objek pajak tersebut terdaftar. Yang kedua, Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga atau bukan wajib pajak dan juga aparat pajak atau fiskus. Jenis sistem ini merupakan jenis yang adil bagi masyarakatnya. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak ada 7. Yang pertama, asas wilayah. Asas wilayah, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Pengenaan pajak pada setiap orang yang terlahir dan tinggal di Indonesia. Yang ketiga, asas sumber. Pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Yang keempat, asas iudiris. Dasar pemberlakuan asas iudiris di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan didukung dengan beberapa regulasi yang mengenai pemungutan pajak di Indonesia. Yang kelima, asas umum. Setiap pemungutan pajak dilakukan di Indonesia, hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Yang keenam, asas ekonomis. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Dan yang terakhir, asas finansial. Setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Syarat pemungutan pajak itu ada 5. Yang pertama, syarat keadilan, syarat iudiris, syarat ekonomis, syarat finansial, dan yang terakhir, syarat sederhana. Teori pemungutan pajak itu ada 5. Teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori kewajiban mutlak, dan yang terakhir teori daya beli.
Jenis-jenis tarif pajak itu ada 4: tarif tetap, tarif proporsional, tarif degresif, dan yang terakhir tarif progresif. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan maupun pemungut atau pemotong pajak atau bendaharawan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak wajib pajak itu ada 3. Yang pertama, mengajukan restitusi dan kompensasi. Yang kedua, mengajukan pembetulan surat pemberitahuan pajak atau SPT, dan yang terakhir mengajukan keberatan SPT. Kewajiban wajib pajak yang pertama, mendaftarkan dini untuk memperoleh NPWP. Yang kedua, membayar atau menyetor pajak ke kas negara. Yang terakhir, mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Apakah wajib mempunyai NPWP? Ya, untuk orang yang sudah mempunyai penghasilan tetap. Bagaimana dengan orang yang belum mempunyai penghasilan? Bisa ketika sudah punya KTP dan sudah berumur 17 tahun. Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai NPWP? Akan ada sanksinya, yaitu 20% kali pajak terutang. Fungsi NPWP itu ada 5. Yang pertama, sebagai tanda pengenal diri wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, keperluan pelaporan SPT. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Dan yang terakhir, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu yang mewajibkan pencantuman NPWP. Penghapusan NPWP. Yang pertama, wajib pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris. Yang kedua, wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta. Yang ketiga, warisan yang belum terbagi. Yang keempat, wajib pajak badan yang telah dibubarkan. Dan yang terakhir, bentuk usaha tetap kehilangan statusnya sebagai BUT. NPWP dan NPPKP mempunyai persamaan yang sama, yaitu sebagai identitas dalam melakukan administrasi pajak. Meskipun memiliki persamaan, tapi tujuan NPWP dan NPPKP berbeda. NPWP untuk orang yang berpenghasilan tetap, sedangkan NPPKP untuk orang pribadi maupun badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. NPWP menitik beratkan pada urusan administrasi pajak seperti perhitungan beban pajak dan pelaporan pajak, sedangkan NPPKP lebih menitik beratkan pada kewajiban sebagai PKP yang melakukan pemungutan PPN dan PPNBM. Cara mendapatkan NPWP, bisa datang langsung ke KPP terdekat
maupun dilakukan secara online. Cara mendapatkan NPPKP, NPPKP sendiri mempunyai beberapa persyaratan apabila peredaran bruto melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak tersebut wajib dikukuhkan sebagai PKP dan melaporkan usahanya. Bila terdapat wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dan berkeinginan dikukuhkan sebagai PKP, maka wajib pajak tersebut mengajukan surat permohonan untuk pengukuhan sebagai PKP agar mendapatkan surat dan nomor pengukuhan PKP.